Hey, welcome back to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang HELLP syndrome. HELLP syndrome itu merupakan kumpulan gejala yang terdiri atas microangiopathic hemolysis anemia, elevated liver enzyme atau enzim liver yang meningkat, dan juga low platelet atau nilai platelet yang turun. Sindrom itu kan kumpulan gejala ya. Nah, HELP syndrome ini bisa juga merupakan preeklamsia, komplikasi dari preeklamsia berat, atau bisa juga merupakan suatu keadaan yang berdiri sendiri. Karena sebanyak 15-20% pasien dengan HELP syndrome itu ternyata tidak mengalami hipertensi atau proteinuria sebelumnya selama kehamilan. Etiologinya itu mencakup aktivasi sistem komplement yang mengalami disregulasi terkait mikroangiopati trombotik. Dapat pula muncul bersama dengan hemolytic uremic syndrome atau defisiensi dehidrogenase 3-hidroksiasil CoA, rantai panjang janin, atau akibat plasentasi yang buruk yang memicu inflamasi hepar seperti pada preeklamsia. Kan seperti yang kita tahu ya, di preeklamsia itu terjadi insufisiensi plasenta karena plasentanya itu insufisiensi, dia butuh aliran banyak darah atau oksigen di situ, akhirnya tubuh mengkompensasi dengan menaikkan tekanan darah dan timbullah preeklamsia serta manifestasi preeklamsia yang lainnya seperti hipertensi, disertai dengan proteinuria dan lain-lain. Nah, prevalensinya sendiri itu mencapai 0,5 sampai 0,9%. Dan sekitar 70% kasus itu terjadi pada trimester ketiga kehamilan, dan sisanya terjadi dalam waktu 48 jam setelah melahirkan. Angka kematian ibu dengan HELLP syndrome sendiri sekitar 0-24%, dengan angka kematian perinatal hingga 37%. Nah, untuk patogenesisnya gimana sih? Jadi, yang pertama, itu kan ada aberrant placental development. Jadi maksudnya em, development atau perkembangan dari plasenta serta fungsinya itu mengalami gangguan. Nah, untuk mekanismenya tuh masih dalam penelitian. Tapi diduga terjadi hal ini tuh menyebabkan toleransi dari sel sistem imun maternal itu tuh menjadi abnormal terhadap plasentasi di awal kehamilan. Akhirnya terdapat lesi di bagian membran yang menyebabkan pemisahan antara sirkulasi maternal dan juga fetal, serta menyebabkan pelepasan berbagai produk inflamatori, misalkan kayak sitokin, yang menyebabkan terjadi reaksi inflamasi di plasenta menuju ke sirkulasi dari maternal. Akhirnya, diaktifasilah respon inflamasi maternal sistemik, diaktifasi juga koagulasi, dan juga komplement pathway yang menyebabkan microvascular endothelial activation karena kan si sitokin-sitokin inflamasinya itu kan dia bersirkulasi di dalam darah ya. Dia menyebabkan disfungsi endotel, terus habis itu menyebabkan kerusakan dari endotel juga. Nah, karena si endotelnya rusak, sel-sel darah merah yang lewat itu tuh jadi apa ya, ibaratnya dia lewat di endotel yang rusak. Kan gini ya, endotel rusak. Kalau endotelnya rusak, dia kan harus ditambal. Siapa yang nambal? Yaitu trombosit. Akhirnya, sel-sel trombosit yang ada di dalam darah itu habis untuk dipakai menambal si endotel yang rusak akibat inflamasi ini. Dan manifestasinya di pengecekan darah lengkap, akhirnya nilai trombositnya itu tuh turun. Ya, widespread platelet aggregation, agregasi si platelet di sel endotel yang rusak, menyebabkan si jumlah platelet dalam darah yang diukur dengan darah lengkap itu tuh menjadi rendah. Nah, terus karena endotelnya rusak, terus di situ tuh ada berbagai trombosit di situ yang menyebabkan tambalan-tambalan, akhirnya kan ibaratnya apa ya, kayak ada polisi tidur gitu di dalam pembuluh darahnya. Maksudnya jalannya tuh jadi ketutupan, nggak mulus gitu. Akhirnya sel-sel darah merah yang lewat di situ menjadi shard. Shard tuh apa ya? Dia kayak apa istilahnya kayak tercincang-cincang gitu. Akhirnya RBC-nya kan
ibaratnya apa ya, dia kayak nabrak-nabrak terus dia jadi kayak em, terpisah-pisah dan menyebabkan terjadinya si mikroangiopatik hemolitik anemia. Nah, hemolitik anemia ini bisa ditemukan di dalam apa namanya, di dalam pengecekan darah lengkap juga berupa nomorositik anemia. Jadi ada anemia di mana karena HB-nya itu turun karena sel darahnya rusak. Terus akhirnya sel darah yang rusak atau pecah itu kan dia akan terseparasi ya, terseparasi dan akhirnya menyebabkan peningkatan dari bilirubin yang indirect atau yang belum terkonjugasikan. Terus dia juga menyebabkan peningkatan dari LDH dan menyebabkan haptoglobinnya itu tuh jadi rendah. Nah, terus kita juga bisa melihat adanya mikroamniopatik hemolitik anemia di pemeriksaan apusan darah tepi untuk mengonfirmasi kalau benar-benar terjadi hemolisis. Nah, terus kan tadi mengaktifkan sistem komplement. Nah, si sistem komplement ini menyebabkan terbentuknya mikrotrombin di hepatic circulation juga. Nah, karena ada mikrotrombin di si hepatic circulation, dia bisa merusak si sel-sel hepatosit. Nah, kalau sel hepatosit rusak, dia kan akan melepaskan enzim liver, yaitu SGOT dan juga SGBT, yang akhirnya nilainya meningkat di dalam darah. Terus, selain itu, polimorfisme dari gen FASL dan juga reseptornya itu juga bisa meningkatkan kadar plasental FASL di sirkulasi maternal yang akan merusak hepatosit dan akhirnya terjadilah peningkatan dari liver enzyme. Terus kita bisa ngelihat apa aja sih tanda dan gejalanya dari pemeriksaan. Yang pertama dari anamnesis. Kita lihat faktor-faktor risikonya, yaitu pada ibu dengan usia lebih dari 35 tahun, biasanya dia datang di usia kehamilan 28 sampai 37 minggu ya, alias di trimester ketiga, atau segera dalam 7 hari setelah melahirkan, seperti prevalensinya tadi yang udah dijelaskan di awal. Terus bisa juga ada nyeri kolik di epigastrium atau di right upper quadrant, karena kan prosesnya patogenesisnya itu kan menyebabkan kerusakan pada hepar. Terus ada mual, muntah, kelelahan, terus jaundice, akibat peningkatan bilirubin indirect gara-gara ada hemolisis tadi. Terus habis itu peningkatan lingkar perut juga bisa terjadi. Pembengkakan kaki juga bisa terjadi kalau misalkan kerusakan heparnya itu sampai menyebabkan dia hipoalbuminemia dan akhirnya jadi asites atau edema. Terus bisa juga menyebabkan sakit kepala, menyebabkan perubahan penglihatan, dan dapat disertai dengan pendarahan hebat, atrofia plasenta, cedera ginjal akut, hematoma hati, atau bahkan ablasi retina. Biasanya terjadi karena em, tekanan darah tingginya itu ya, bisa. Kan dia juga bisa merupakan komplikasi dari si preeklamsia. Terus di pemeriksaan fisik kita bisa menemukan tekanan darah yang lebih dari 140 per 90 mmHg, terutama pada ibu yang HELLP sindromnya ini merupakan komplikasi dari si preeklamsia. Terus dia juga bisa ditemukan asites. Kalau misalkan kalau misalkan fungsi hatinya rusak dan terjadi hipoalbumin, kan bisa jadi asites juga dan juga menyebabkan edema ekstremitas. Ada nyeri tekan right upper quadrant atau epigastrium, tepatnya si hepar, karena ada kerusakan di sel-sel hepatosit tadi. Ada ikterus karena hemolisis anemia, terus bisa juga menyebabkan gangguan penglihatan. Untuk pemeriksaan labnya, dihitung darah lengkap, kita akan menemukan anemia normositik, terus ada trombositopeni, di hapusan darah tepinya, kita bisa menemukan skistosit dan juga sel Bur. Terus enzim livernya meningkat ya, SGOT, SGBT, dan juga bilirubin indirect. Kreatininnya juga bisa meningkat, karena kan kita tahu ya, em, si preeclampsia berat itu kan yang menyebabkan HELLP syndrome, itu manifestasi preeklamsia berat itu kan macam-macam ya. Dia dibilang berat karena sudah menyebabkan organ damage. Nah, salah satu organ damage-nya juga menyerang ginjal yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal sehingga nilai dari kreatininya ini itu bisa meningkat.
Nah, disfungsi endotel itu kan juga bisa menyebabkan kerusakan mikrovaskulatur, termasuk mikrovaskulatur di ginjal, yang akhirnya menyebabkan fungsi ginjalnya turun dan kreatininnya itu meningkat dalam darah karena nggak bisa dibuang lewat urin. Terus, kalau misalkan tes fungsi hatinya meningkat, kita bisa lakukan pemeriksaan haptoglobin, LDL, dan juga pemeriksaan koagulasi normal. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi gini, kalau tes fungsi hati meningkat, itu kan ibaratnya kita mau ngedeteksi nih, loh, ini peningkatan liver enzimnya kan menandakan kerusakan hati. Kerusakan hatinya ini sifatnya akut ataukah dia sifatnya kronis? Untuk mengecek hal itu, kita bisa lakukan pengecekan haptoglobin, LDH, dan juga faktor-faktor koagulasi. Pada kerusakan hati yang sifatnya kronis, hati kan jadi nggak bisa menghasilkan berbagai komponen-komponen yang dihasilkan dia biasanya ya, kayak albuminnya nggak bisa dihasilkan, terus faktor-faktor pembekuan darah itu juga dihasilkan di hepar, dia juga jadi nggak bisa dihasilkan karena heparnya rusak. Akhirnya, haptoglobinnya itu turun, LDH-nya itu naik, dan juga pemeriksaan koagulasi normal, kayak fibrinogen, PT dan APTT-nya itu tuh memanjang. Kenapa memanjang? Kan kita tahu ya, PT APTT itu dan juga fibrin itu kan merupakan faktor-faktor pembekuan darah. Nah, faktor pembekuan darah itu dihasilkannya kan di hepar. Pada infeksi hepar akut atau pada saat kondisi kerusakan hepar yang akut, mungkin heparnya tuh masih bisa apa ya kayak menghasilkan faktor-faktor koagulasi itu. Tapi kalau misalkan dia udah lama rusaknya, fungsinya kan juga akan turun. Akhirnya faktor koagulasinya menurun karena produksinya menurun. Jadinya kalau misalkan ada pendarahan susah berhenti dan nilai PTA-PTT-nya bakal memanjang. Nah, PTA-PTT yang memanjang mengindikasikan bahwa faktor koagulasinya itu tuh turun akibat livernya udah rusak alias kerusakan heparnya udah kronis. Nah, sindrom HELP ini dia akan melibatkan aktivasi trombosit tanpa mempengaruhi faktor pembekuan, sehingga pasien akan memiliki fibrinogen PT atau PTT yang normal. Nah, tapi kalau misalkan nilainya udah memanjang atau fibrinogennya rendah, itu juga bisa mengarah pada DIC gitu. Jadi selain buat menentukan kerusakan heparnya yang bikin elevated liver enzimnya ini tuh naik udah kronis atau enggak, kita juga bisa menentukan sindrom HELP-nya ini itu tuh udah sampai menyebabkan dia komplikasi lainnya nggak sih? Misalkan kayak di IC gitu. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya, yang lainnya itu ada histologi. Di histologi kita bisa menemukan skistosit pada pusat darah tepi yang patognomonik pada mikroangiopatik hemolitik anemia. Terus kita bisa menemukan infiltrasi lemak. Terus habis itu ada endapan fibrin intravaskular, infiltrasi neutrofil, obstruksi dari sinusoid, terus intrahepatic vascular congestion, kan dia kayak melebar gitu ya. Terus habis itu ada nekrosis hepar, periportal hemorrhage, terus yang menyebabkan adanya intraparenkima atau subkapsul hemorrhage bahkan sampai bisa menyebabkan ruptur kapsul hepar. Nah, terus karena dia juga bisa menyebabkan infiltrasi lemak, yang namanya lemak dia akan memberikan hasil positif pada stain frozen tissue dengan pewarnaan oil red O dan juga Sudan black. Nah, gambar ini dia menunjukkan bahwa ada infiltrasi dari neutrofil. Habis itu kita bisa lihat ada vokal hepatocellular necrosis dengan fibrin trombi. Ini ada trombus-trombusnya. Terus, ini untuk tampakan makroskopik dari heparnya. Kita bisa lihat heparnya itu tampak pucat. Terus, dia ada small red hemorrhagic. Banyak ya, lumayan banyak.
tapi kecil-kecil, ada hematoma, ada tampakannya yang em, di glisan kapsulnya itu menyebabkan si hepatic rupture. Nah, ini untuk tampakan empesan darah tepinya, kan gara-gara endotelnya rusak, terus dia ditambal sama alias ditambal sama si platelet, menyebabkan jalan pembuluh darahnya nggak mulus dan RBC yang lewat di situ tuh rusak gitu, dia scattered, dia terpisah, terpecah belah. Akhirnya tampakannya tuh jadi nggak sempurna kayak gini, kayak triangular cell, ini jenis-jenis kistosit ya, atau RBC yang dia nggak sempurna bentuknya, gara-gara ngelewatin pembuluh darah yang nggak mulus gitu. Atau tipe yang horn cell, helmet cell, ini patognomonik ya untuk MAHA, atau mikrospherosit. Nah, terus ini untuk buru sel. Buru sel tuh jadi tampakan dari si sel darah merah yang dia itu tuh bentuknya kayak nggak bulat sempurna gitu loh. Jadi kayak kayak awan gitu. Ini juga patognomonik di mikroangiopatik hemolitik anemia. Nah, penegakan diagnosisnya itu bisa dengan menggunakan klasifikasi TNSC, yaitu harus ditemukan tiga kriteria berikut untuk menegakkan si HELLP syndrome. Yang pertama adalah hemolisis, yang terkonfirmasi dari setidaknya dua temuan. Dihapusan perifer, tampak skistosit dan sel bur, terus bilirubin serumnya meningkat, lebih dari 1,2 mg per desiliter, haptoglobin serumnya rendah, kurang dari 25 mg per desiliter, atau LDH-nya naik lebih dari 2 kali lipat dari kadar atas normal. Terus anemia berat dengan HB kurang dari 8-10 gram per desiliter. Ini juga bisa tergantung pada tahap kehamilan yang tidak berhubungan dengan kehilangan darah. Yang kedua ada peningkatan enzim hati, entah AST atau ALT yang lebih dari 2 kali lipat nilai normal. Dan yang ketiga ada trombosit yang rendah, yaitu kurang dari 100.000 sel per mikroliter. Nah, kalau misalkan dia cuma ditemukan satu kriteria atau dua kriteria, maka kita sebut dia sebagai partial HELLP syndrome. Nah, nanti HELLP syndrome ini, parahannya itu juga bisa kita tentukan dengan menggunakan klasifikasi Mississippi, di mana dia dibagi menjadi 3 kelas, dengan melihat jumlah platelet, kadar LDH, dan juga fungsi enzim livernya dia. Kelas 1, kalau misalkan plateletnya kurang dari sama dengan 50.000, LDH-nya lebih dari 600, dan AST-nya lebih dari sama dengan 70, atau ini udah lebih dari 2 kali nilai normal ya. Tergantung setiap lab menentukan batasannya berapa. Kelas 2, plateletnya itu nilainya di antara 50.000 sampai 100.000 dengan LDH. LDH-nya ini semuanya sama-sama lebih dari 600, dan juga untuk AST-ALT-nya ini juga sama ya, sebenarnya semuanya yaitu lebih dari sama dengan 70. Yang membedakan kelasnya itu sebenarnya cuma jumlah plateletnya aja. Kalau masih lebih dari 100.000 sampai 150.000 ini masuk ke kelas 3 gitu. Nah, terus untuk tata laksana definitifnya tentunya adalah terminasi kehamilan. Nah, untuk tata laksana suportif, yaitu transfusi masif kalau HB-nya kurang dari 7, atau misalkan terdapat ekimosis, severe hematuria, suspek abruptio placenta, itu juga boleh kita transfusi, walaupun HB-nya mungkin lebih dari 7, gitu. Terus semua pasien dengan pendarahan aktif, berapapun nilai trombositnya, harus mendapatkan transfusi trombosit. Pasien dengan coexisting DIC, yang ditandai dengan peningkatan fibrinogen PT-APT tadi, itu harus mendapatkan fresh frozen plasma atau kriopresipitat. Pasien dengan HELLP syndrome yang coexisting dengan TTP dapat dilakukan terapeutik plasma exchange. Pematangan paru bisa juga dilakukan dengan betametason atau dexamethasone kalau usia kehamilannya itu masih prematur kurang dari 34 minggu, di mana paru janinnya itu masih belum memproduksi surfaktan. Nah,
Betametason itu diberikan dengan dosis 12 miligram per 24 jam selama 48 jam. Kalau dexamethasone itu diberikan dengan dosis 6 miligram per 12 jam selama 48 jam. Jadi sama kayak terapi ini ya, terapi pematahan paru. Nah, terus kita juga bisa berikan MGSO4 untuk neuroprotektor janin dan juga untuk mencegah kejang pada ibu, terutama kalau misalkan health syndrome-nya ini merupakan komplikasi dari preeklamsia. Nah, untuk dosis NGSO4-nya itu 4 gram. Terus nanti maintenance-nya 1 gram. Nah, untuk cara pemberiannya nanti kita bahas di materi lain tentang preeklamsia. Terus, kita bisa berikan antihipertensi dengan IV labetalol, hidralazin, atau nifedipin. Kalau misalkan dia hipertensi. Terus nifedipin ini, dia juga selain sebagai antihipertensi, juga bisa berperan sebagai em, apa namanya, sebagai agen tokolitik atau agen yang dia sifatnya untuk em, memastikan bahwa menunda apa ya istilahnya kayak menunda kontraksi rahim gitu. Tujuannya bukan terutama digunakan untuk memastikan bahwa pematangan paru yang harus diberikan 48 jam itu tuh bisa lengkap bisa lengkap satu seri. Jadi ya untuk mencegah untuk dia nggak lahir dulu bayinya, terutama ada bayi-bayi yang usia kehamilan kurang dari 3-4 minggu dan ada resiko dia mengalami patus prematurus iminen gitu. Nah, untuk dosisnya dia bisa diberikan 3 kali 10 miligram per hari gitu. Selama 2 hari ya. Kalau misalkan pematangan parunya selama 2 hari atau 48 jam. Terus, kalau misalkan ada nyeri epigastrik atau right upper quadrant itu indikasi untuk kita melakukan USG, CT atau MRI untuk mengeksklusi ruptur hepar, gagal hati fulminan atau hepatic bleeding. Yang mana hal-hal ini tuh bisa menyebabkan kita harus melakukan tata laksana bedah, transplantasi hati, atau bahkan embolisasi arteri hepatika. Untuk komplikasi maternal atau meliputi eklamsia, solusio plasenta harus disesar, VIC, kalau PTA-PTT-nya memanjang, trombosis berulang, ruptur hati atau hematoma, gagal hati fulminan, infak cerebral, pendarahan otak, edema paru atau otak, ketidakstabilan kardiovaskular, cedera ginjal akut, infeksi atau sepsis, ablasi retina, pendarahan peripartum yang parah, atau bahkan kematian ibu. Terus komplikasi fetalnya bisa menyebabkan kematian perinatal, IUGR, prematur, trombositopeni, leukopeni, neutropeni, dan respiratory distress syndrome. Untuk prognosis, angka kematian wanita dengan sindrom HELLP ini mencapai 0-24% dengan angka kematian perinatal hingga 37% dan kematian ibu terjadi karena koagulasi di IC mencapai 15-62,5%, solusio plasenta sebanyak 11-25%, pendarahan pasca salin mencapai 12,5-40%, atau gagal ginjal akut mencapai 36-50%. Prognosis perinatal yang buruk disebabkan oleh solusio plasenta, hipoksia intrauterin, asfiksia, prematuritas, dan berat badan lahir rendah. Pasien dengan sindrom HELLP memiliki resiko 19 hingga 27% untuk mengalami sindrom HELLP pada kematian berikutnya. Nah, mungkin sekian dari aku tentang HELLP syndrome. Semoga bermanfaat.